Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar tentang hasil kali titik atau hasilnya adalah sebuah skalar, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang hasil kali silang atau vektor. Nah, definisinya adalah sebagai berikut. Hasil kali silang atau vektor dari vektor A dan vektor B itu adalah suatu vektor, misalkan kita namakan adalah suatu vektor C, di mana simbolnya adalah seperti ini. Dibaca vektor C itu sama dengan vektor A silang B, atau bisa juga dibaca A cross B gitu ya. Di mana besar dari vektor A cross vektor B itu adalah hasil kali antara besarnya vektor A dan vektor B dan sinus sudut theta, di mana sudut itu adalah sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, arah dari vektor C itu adalah tegak lurus pada bidang yang memuat A dan memuat B, sedemikian sehingga A, B, dan C itu membentuk sebuah sistem tangan kanan. Nah, dari definisinya tadi dikatakan bahwa A cross B itu adalah hasil kali antara besar vektor A, besar vektor B, dan sinus sudut antara keduanya. Berarti kalau kita simpulkan, besar dari A cross B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sinus theta. Nah, namun A cross B ini memiliki arah, di mana arahnya itu adalah tegak lurus suatu bidang yang memuat A dan B. Maka ketika mencari A cross B, ini harus dikalikan dengan suatu U, di mana U ini yang akan menyatakan arah dari A cross B-nya ini. Besarnya berapa? Dia besarnya harus 1. Karena supaya tidak mengubah nilai antara persamaan ini. Maka U ini adalah suatu vektor satuan yang menunjukkan arah dari A cross B. Sehingga kita bisa menuliskan vektor A cross vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta dikalikan vektor satuan U. Gitu ya. Nah, membentuk sistem tangan kanan yang dimaksud apa? Nah, misalkan ini adalah tangan kananmu, maka vektor A itu menunjuk misalkan ke arah depanmu, sedangkan vektor B itu menggunakan jari tengah ya, menunjuk ke arah kirimu. Nah, maka vektor C-nya atau vektor A cross B karena dia harus tegak lurus arahnya, maka dia mengarah ke atas, sehingga ini adalah A cross B, jari telunjuk itu adalah vektor A-nya, jari tengah itu adalah vektor B. Kira-kira seperti itu. Nah, ada beberapa hukum yang berlaku pada A cross B ini. Nah, yang pertama adalah berbeda dengan hasil kali titik yang bersifat komutatif, sedangkan kalau di hasil kali silang itu dia tidak bersifat komutatif karena memiliki arah tadi ya. Sehingga di sini dituliskan A cross B itu sama dengan negatif B cross A. Negatif di sini menunjukkan arah yang berlawanan. Kemudian yang kedua berlaku hukum distributif. Yang ketiga ini kalau dikalikan suatu skalar maka dia bisa dibentuk dalam bentuk seperti ini. Kemudian yang nomor 4, I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K itu sama dengan 0 hasilnya. Nah, kalau I cross J itu akan sama dengan vektor satuan K, J cross K itu sama dengan I, K cross I itu sama dengan J. Kemudian yang kelima, kalau ada vektor A dan vektor B yang ditulis dalam bentuk komponen-komponennya, maka A cross B ini bisa kita bentuk dalam determinan 3 kali 3, di mana yang baris pertama itu adalah menyatakan IJK, baris yang kedua itu adalah komponen vektor A,
baris yang ketiga itu adalah komponen vektor yang B. Nah, dari determinan 3 kali 3 ini, maka bisa kita bentuk menjadi determinan 2 kali 2, maka ditulis dalam bentuk seperti ini. Determinan dari A2A3, B2B3I dikurangi determinan dari A1A3, B1B3C ditambah determinan dari A1A2, B1B2K. Kemudian yang keenam, besar dari vektor A cross B itu sama dengan luas jajaran genjang, di mana sisinya itu adalah vektor A dan vektor B. Kemudian yang ketujuh, kalau A cross B itu sama dengan 0, di mana A dan B-nya itu bukan vektor 0, maka A dan B itu akan sejajar. Nah, itu hukum yang berlaku. Mari kita buktikan satu persatu. Yang pertama, A cross B sama dengan negatif B cross A. Nah, tadi A cross B itu bisa kita bentuk dalam sistem tangan kanan kan? Di mana A-nya menunjuk ke arah depan, B-nya menunjukkan ke kiri, sedangkan A cross B-nya menunjuk ke atas. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira seperti ini membentuknya. Vektor C itu menunjukkan ke atas, sedangkan bidang yang terbentuk dari A cross B itu digambarkan dengan warna yang biru. Vektor C itu tegak lurus dengan bidang yang memuat A dan B, atau bidang A cross B ini ya, sehingga arahnya ke atas. Kita menunjukkan C sama dengan A cross B. Sekarang kalau dibalik, B cross A, yang tadi arahnya ke kanan ini, dari A ke B, sekarang dari B ke A, maka harus dibalik tanganmu. Kalau tadi C-nya menunjukkan ke atas, sekarang C-nya berubah menunjukkan ke bawah. Besarnya sama tidak? Sama, hanya arahnya yang berbeda. Maka kita tuliskan negatif di sini, menunjukkan arahnya yang berlawanan. Nah, itu kira-kira pembuktian untuk hukum yang pertama. Nah, sebelum membuktikan hukum yang kedua, kita lompat dulu ke hukum yang keempat. Hukum yang keempat, kita akan membuktikan bahwa I cross I itu sama dengan J cross J, sama dengan K cross K, sama dengan 0. Dan I cross J itu sama dengan K, J cross K itu sama dengan I, K cross I itu sama dengan J. Kita buktikan yang pertama. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar ini. Nah, di sini ketika kita mau membuktikan I cross I, J cross J, K cross K, maka I dengan I itu membentuk sudut 0 derajat, J dan J membentuk 0 derajat, K dengan K membentuk sudut 0 derajat. Sekarang kalau yang ini, I cross J, I dengan J berarti membentuk sudut 90, J cross K membentuk sudut 90. K cross I membentuk sudut 90 juga. Nah, itu nilai sudut yang sudah kamu dapatkan, nanti kita masukkan ke definisinya. Nah, kita akan membuktikan yang menurut definisi, berarti besarnya I cross I itu sama dengan panjang I kali panjang I dikali sinus sudut antara I dengan I, berarti 0 ya. Berarti besar dari I cross I itu sama dengan panjang I dikali panjang I sin 0, atau sama dengan 1 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Nah, di sini mohon maaf penulisannya kurang U ya, artinya dia adalah vektor 0 di sini ya hasilnya. Nah, kemudian J cross J besarnya itu adalah 1 kali 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian K cross K besarnya adalah 0 juga. Sehingga I cross I, J cross J, K cross K hasilnya adalah suatu vektor yang besarnya adalah 0. Sehingga yang A terbukti. Kemudian yang B kita akan membuktikan I cross J itu sama dengan K, J cross K itu sama dengan I, K cross I itu sama dengan J. Nah, yang pertama dulu, I cross J sama dengan K. I dengan J tadi sudutnya adalah 90.
Maka kalau kita masukkan ke definisi, besarnya I cross J itu adalah 1. Karena 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Besar dari I cross J itu adalah 1. Lalu arahnya bagaimana? Nah, arahnya itu tadi adalah tegak lurus bidang yang memuat I dan J. Bidang yang memuat I dan J itu adalah bidang X, Y kan? Nah, kemudian tadi arah dari I cross J itu adalah yang tegak lurus, maka ke atas, yaitu searah sumbu Z. Nah, selanjutnya kita cari mana suatu vektor yang besarnya 1 dan dia tegak lurus dengan bidang yang memuat I dan J. Itu adalah vektor K ini kan, suatu vektor satuan besarnya 1 tapi dia tegak lurus dengan bidang yang memuat I dan J. Maka hasilnya I cross J itu adalah vektor K. Vektor yang besarnya 1 dan dia tegak lurus dengan bidang I dan J. Nah, selanjutnya J cross K. J cross K sudut yang dibentuk adalah 90. Maka 1 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 1. Lalu perhatikan lagi, arah dari J cross K itu adalah tegak lurus dengan bidang yang memuat J cross K. Maka arahnya adalah searah sumbu X, tapi yang besarnya 1, maka dia akan sama dengan vektor I, ya. Nah, selanjutnya K cross I. K cross I sudutnya adalah 90, maka 1 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1. Yang tegak lurus dengan bidang yang memuat I dan K itu searah sumbu Y. Kemudian berarti siapa? Yang besarnya 1, tapi searah sumbu Y, yaitu vektor J, vektor satuan J. Nah, sehingga terbukti bahwa I cross J itu sama dengan K, J cross K itu sama dengan I, K cross I itu sama dengan J. Nah, selanjutnya kita buktikan yang kelima. Nah, di sini diketahui suatu vektor A ditulis dalam komponennya yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K. Kemudian ada vektor B di mana dia adalah B1I ditambah B2J ditambah B3K. Maka kita diminta membuktikan bahwa A cross B itu dapat dinyatakan dalam determinan 3 kali 3 di mana baris pertama itu adalah IJK, baris yang kedua adalah komponen vektor A, baris yang ketiga adalah komponen vektor B, sehingga dia bisa dibentuk dalam determinan 2 kali 2. Nah, yang pertama, A cross B itu berarti kita bisa ganti vektor A-nya dengan komponennya, berarti A1I ditambah A2J ditambah A3K, vektor B-nya kita ganti menjadi B1I ditambah B2J ditambah B3K, seperti ini. Nah, kalau kita kalikan silang, berarti kita punya A1I silang B1I ditambah B2J ditambah B3K, tambah A2J silang B1I ditambah B2J ditambah B3K, tambah A3K silang B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita silangkan satu persatu, berarti A1B1 I cross I ditambah A1B2 I cross J ditambah A1B3 I cross K, ya, begitu juga dengan yang lain, sehingga kita tuliskan seperti ini. Nah, padahal tadi kita sudah mendapatkan pembuktian dari yang perkalian silang ini, berarti ini I cross I 0, I cross J sama dengan K, I cross K bagaimana? Kalau K cross I itu kan J, pada hasil kali silang itu tidak bersifat komutatif karena arahnya berlawanan, maka I cross K itu adalah negatif dari K cross I atau hasilnya sama dengan negatif J.
gitu ya. Berarti I cross K sama dengan negatif J. J cross I berarti negatif K lawannya. Kemudian J cross J 0. J cross K sama dengan I. K cross I sama dengan J. K cross J berarti lawannya ini. Berarti negatif I. K cross K 0. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi A1B1 kali 0 ditambah A1B2K ditambah A1B3 negatif J ditambah A2B1 negatif K ditambah A2B20 ditambah A2B3I ditambah A3B1J ditambah A3B2 negatif I ditambah A3B3 atau sama dengan A1B2K ditambah A1B3 negatif J ditambah A2B1 negatif K ditambah A2B3I ditambah A3B1J ditambah A3B2 negatif I. Lalu selanjutnya kita dekatkan I dengan I, J dengan J, K dengan K. Maka kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, negatifnya kita letakkan di depan, maka kita bisa tuliskan seperti ini. A2B3I dikurangi A3B2I ditambah A3B1J dikurangi A1B3J ditambah A1B2K dikurangi A2B1K. Nah, kalau I, J, K-nya kita keluarkan, artinya ini digabung ya, maka kita bisa menuliskan menjadi A2B3 dikurangi A3B2I ditambah A3B1 dikurangi A1B3J ditambah A1B2 dikurangi A2B1K. Nah, ini A2B3 dikurangi A3B2 itu bisa kita peroleh dari determinan matriks 2 kali 2, di mana komponennya adalah A2A3 B2B3. Kita bisa tuliskan seperti ini. Ini I ditambah yang ini sama, komponennya adalah A3A1 B3B1 ditambah yang K komponennya A1 A2 B1 B2. Nah, kalian perhatikan pada I dan K itu yang di depan adalah yang indeksnya lebih kecil ya. A2, yang ini A3, yang ini A1, ini A2. Tetapi di J berbeda. Yang di sini 3, yang di sini 1. Nah, supaya sama dengan yang lain, maka A1 dan B1 posisinya ada di depan. Maka penulisannya kita rubah menjadi negatif A1, A3, B1, B3, J. Ini sama ya nilainya. Nah, selanjutnya kalian sudah pernah belajar aljabar linier, maka determinan 2 kali 2 seperti ini itu bisa kita bentuk menjadi determinan 3 kali 3, di mana komponen yang pertama adalah IJK, komponen yang kedua adalah komponen vektor A, yang ketiga adalah komponen vektor B. Sehingga hukum yang kelima terbukti. Nah, 5 sudah, maka kita berlanjut ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua akan kita buktikan bahwa A cross B plus C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C. Nah, misalkan kita tuliskan dalam komponen-komponennya seperti ini. Nah, lalu yang pertama adalah kita jumlahkan B dengan C dulu. Penjumlahan berarti kita punya B1 plus C1I ditambah B2 plus C2J ditambah B3 plus C3K. Seperti ini. Lalu kita kalikan silang. Artinya kita bentuk determinan 3 kali 3, di mana yang pertama adalah IJK, yang kedua adalah A1, A2, A3, baris yang ketiga adalah B1 plus C1, B2 plus C2, B3 plus C3. Seperti ini. Lalu kita kalikan. Nah, mengalikannya boleh menggunakan hukum yang kelima, tapi boleh juga kita kalikan secara sarus ya. Kita gunakan hukum yang kelima tadi. Berarti untuk mencari I itu determinannya berarti baris dan kolom yang memuat I kita tutup ya, IJK tutup. Sisanya adalah A2 A3 B2 plus C2 B3 plus C3. Berarti suku yang pertama adalah determinan A2 A3 B2 plus C2 B3 plus C3 I terus lalu dikurangi J-nya kita tutup, berarti sisanya A1 A3 B1 plus C1 B3 plus C3.
untuk yang C. Kemudian yang K ditutup, berarti sisanya adalah A1, A2, B1 plus C1, B2 plus C2. Seperti ini ya. Lalu kita kalikan, berarti kita punya A2 dikali B3 plus C3 dikurangi A3 dikali B2 plus C2 I. Jangan lupa, yang lain menyesuaikan. Kita tuliskan seperti ini. Lalu kita kalikan. Selanjutnya kita kelompokkan indeks yang berlawanan. Misalkan A2B3 kita dekatkan dengan A3B2. Lalu A2C3 maka kita dekatkan dengan A3C2. Lalu mereka kita pisahkan. Kira-kira seperti ini. Kita punya A2B3 dikurangi A3B2I ditambah tadi A2C3 dikurangi A3C2I. Begitu juga dengan C dan K. Maka masing-masing ini bisa kita tuliskan dalam bentuk determinan 2 kali 2. Misalkan yang pertama, berarti kita punya determinan 2 kali 2 di mana komponennya adalah A2A3, B2B3I gitu ya. Seperti ini. Nah, IJK yang pertama itu bisa kita tulis dalam bentuk determinan 3 kali 3 di mana baris yang pertama adalah IJK, baris yang kedua adalah A1, A2, A3, baris yang ketiga adalah B1, B2, B3. Sedangkan IJK yang kedua itu bisa kita bentuk dalam matriks 3 kali 3 di mana baris yang pertama itu adalah IJK, baris yang kedua adalah A1, A2, A3, baris yang ketiga adalah C1, C2, C3. Kita tuliskan seperti ini. Nah, padahal untuk suku yang pertama, menurut hukum yang kelima, berarti dia adalah suatu perkalian vektor dari A dan B. Sedangkan untuk yang suku yang kedua, berarti dia adalah suatu perkalian dari suatu vektor A dan suatu vektor C. Kita tuliskan seperti ini. Sehingga kita peroleh A cross B plus C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C, sehingga terbukti. Nah, selanjutnya hukum yang ketiga adalah jika ada skalar M, maka M dikali A cross B itu sama dengan MA cross B sama dengan A cross MB sama dengan A cross B dikalikan M. Nah, hukum yang pertama, M dikali A cross B itu sama dengan MA cross B. Nah, M dikali A cross B itu bisa dinyatakan dalam M dikali panjang A dikali panjang B sin theta U. M ini kan suatu skalar, maka bisa kita tuliskan M cross A itu dikalikan cross B sin theta U. Sehingga kita peroleh MA cross B. Kemudian yang kedua, MA cross B itu sama dengan A cross MB. Nah, caranya sama, hanya M-nya didekatkan dengan B, sehingga kita punya A cross MB. Nah, selanjutnya yang ketiga akan dibuktikan bahwa MA cross B itu sama dengan A cross B dikalikan M. Nah, M dikali A cross B itu sama dengan M dikali panjang A panjang B sin theta U. Nah, kalau kita kelompokkan yang ini, M-nya taruh di belakang, berarti kita punya A cross B dikalikan M. Sehingga hukum yang ketiga terbukti. Nah, yang keenam akan dibuktikan bahwa besarnya A cross B itu sama dengan luas jajaran genjang di mana panjang sisinya adalah A dan B. Misalkan jajar genjangnya adalah seperti ini. Ada sisi di mana sisinya itu digambarkan dari vektor B, kemudian sisi lainnya adalah vektor A. Nah, berarti panjang sisi yang di sini adalah sepanjang panjang dari vektor B. Kemudian sisi miring jajar genjang ini panjangnya berarti sama dengan panjang vektor A. Nah, untuk mencari luas jajar genjang berarti kan kita peroleh dari alas dikali tinggi. Nah, misalnya di sini tingginya adalah H, alasnya berarti adalah panjang dari vektor B. Maka bisa kita tuliskan luas jajar genjang itu sama dengan H dikali panjang dari vektor B. Padahal H ini bisa kita peroleh dari ini. Coba perhatikan segitiga ini. Segitiga ini di mana sisi miringnya adalah
panjang A, sisi tegaknya adalah H, sudutnya adalah theta. Maka berlaku hukum sin kan? Berarti sin theta itu sama dengan H dibagi panjang vektor A. Sehingga H sama dengan sin theta dikali panjang vektor A. Atau kita tuliskan panjang vektor A dikali sin theta. Nah, kita bisa menuliskan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta. Nah, dari definisi di awal, kita dapatkan bahwa besar dari vektor A cross B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin keduanya. Berarti bisa kita tuliskan menjadi besar dari vektor A cross B. Nah, sehingga terbukti ya bahwa besar dari vektor A cross B itu sama dengan luas jajaran gejang di mana sisinya adalah vektor A dan vektor B. Hukum yang terakhir akan dibuktikan kalau A cross B itu sama dengan 0, di mana A dan B-nya bukan vektor 0, maka A dan B-nya akan sejajar. Nah, kita gunakan yang ini. A cross B sama dengan 0, maka kita punya panjang A dikali panjang B sin theta U itu akan sama dengan 0, di mana sudutnya yang dibentuk adalah dari 0 sampai pi. Nah, karena sudah diketahui bahwa vektor A dan vektor B itu bukan vektor 0, dan U ini adalah vektor satuan sehingga panjangnya sama dengan 1, berarti artinya yang 0 itu adalah sin tetanya. Nah, sin theta yang menghasilkan 0 antara sudutnya antara 0 sampai pi itu adalah 0 atau 180. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa A dan B itu adalah sejajar. Nah, hukumnya sudah selesai. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini adalah ada vektor A dan vektor B, kita diminta menentukan A cross B-nya. Yang kedua, kita diminta mencari sudut antara A dan B. Yang pertama, A cross B, berarti kita tuliskan dalam komponennya. Nah, menurut hukum yang nomor 5, maka kita bisa bentuk determinan 3 kali 3, di mana yang baris pertama adalah IJK, baris kedua adalah 2 negatif 2, 1, baris ketiga adalah 3, 1, 2. Nah, untuk menghitungnya, kalian bisa menggunakan sarus atau bisa juga menggunakan hukum nomor 5 juga, yaitu kita bisa bentuk determinan 2 kali 2. Ingat, untuk mengingatnya, untuk mencari I, maka kolom I dan baris I ditutup. Sisanya adalah negatif 2, 1, 1, 2. I dikurangi baris J dan kolom J ditutup. Berarti sisanya 2, 1, 3, 2. J ditambah K. K-nya ditutup. Berarti 2, negatif 2, 3, 1, K. Seperti ini. Lalu kita kerjakan. Berarti negatif 2 kali 2 dikurangi 1 kali 1. Yang ini berarti 2 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Yang ini 2 kali 1 dikurangi negatif 2 kali 3. Jangan lupa IJK-nya tetap ditulis. Lalu kita operasikan. Hasilnya adalah negatif 5I dikurangi J ditambah 8K. Nah, selanjutnya kita akan mencari sudut antara A dan B. Nah, dari definisi kita ketahui bahwa besar dari vektor A cross B itu sama dengan panjang A kali panjang B sin theta. Ingat di sini besar, maka tidak ada U. Kalau di sini vektor, berarti kita harus menuliskan U-nya. Nah, dari sini sin tetanya sama dengan panjang A cross B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, tadi kita sudah dapat A cross B itu sama dengan negatif 5I dikurangi J ditambah 8K. Berarti panjangnya adalah negatif 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 8 kuadrat, kemudian di akar. Hasilnya adalah 3 akar 10. Nah, selanjutnya A. A-nya diketahui 2I dikurangi 2J ditambah K. Berarti panjang A-nya adalah
3, kemudian yang B itu adalah 3I plus J plus 2K, sehingga panjangnya adalah akar 14. Nah, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ini kita substitusikan ke sini. Berarti kita punya sin tetanya berarti sama dengan 3 akar 10 dibagi 3 kali akar 14. Atau bisa kita tuliskan akar 10 per akar 14. Atau bisa bentuk dalam desimal, kemudian kita operasikan. Nah, untuk mencari tetanya berarti kita mencari arkes sinnya, sehingga sudutnya adalah 57,671. Nah, kira-kira seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti chat di grup ya. Saya akhiri video kali ini. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.